Dari kajian BNN, Pak, Mandailing Natal ini kan daerah yang religius, taat beribadat. Tapi kenyataannya, Pak, di mana-mana itu peredaran narkoba, kasus yang ada di Mandailing Natal itu adalah didominasi atau paling banyak adalah kasus-kasus narkoba. Bagaimana BNN melihat ini? 102,6 FM Sasaran Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, satu program talk shows. Dan kita juga memang berharap bahwa pendapat ataupun komentar Anda boleh Anda tulis nanti di kolom laman Facebook kita di Start 102,6 FM Panyabungan. Dan juga Anda boleh berpartisipasi. Anda bisa berkomentar di situ lewat grup WA atau nomor WA kita di 081291721177. Baik sahabat di Start FM, Pak Ramlan, terima kasih masih betah di studio ini. Mudah-mudahan di tengah kesibukannya masih menyediakan waktu untuk kita di sini berbincang-bincang dan mengulik apa saja sebenarnya persoalan dan apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika ini meredam peredaran dan juga kecanduan oleh masyarakat Mandailing Natal. Dari kajian BNN, Pak, Mandailing Natal ini kan daerah yang religius, taat beribadat. Tapi kenyataannya, Pak, di mana-mana itu peredaran narkoba, dan semua kalau kita lihat data misalnya kasus yang ada di Mandailing Natal itu adalah didominasi atau paling banyak adalah kasus-kasus narkoba, ya ganja, ya pemakai, yang bisnis itu gitu, Pak. Bagaimana BNN melihat ini, Mandailing Natal ini, Pak? Saya melihat perkembangan era globalisasi ini, terutama dalam hal medsos, itu sangat pengaruh besar terhadap kaula muda, Pak. Sangat besar. Sangat besar. Pengaruhnya kalau kita sebagai orang tua tidak bijak menjelaskan kepada anak-anak, tentunya akan diserap yang negatifnya dari mereka. Tradisi-tradisi luar yang tidak patut mungkin tanpa sadar kita serap. Itu mungkin pintu masuknya. Pintu masuknya awal. Kemudian yang kedua, luasnya Madinah ini cukup luas. Luas sekali, Pak. Luas sekali, dan secara geografi ini banyak jalan keluar masuk Madinah yang memungkinkan pelaku pengedar itu mempengaruhi anak-anak yang di Madinah ini, Pak. Dan memang mereka kecenderungannya untuk mempengaruhi remaja atau bagaimana nih para? Yang kami sudah lakukan dalam hal pemberantasan itu remaja di bidang penyalahgunaan narkotik jenis sabu, Pak. Jenis sabu. Itu ada 5 orang sabu, dan kita ketahui sabu itu bukan dari dalam daerah Madinah. Nah, kalau ganja sendiri? Kalau ganja itu sudah banyak memang, karena kita tahu sendiri secara geografis kita penghasil ganja nomor 2 seperti Bapak jelaskan tadi. Dan katanya enak, lezat sekali gitu, Pak. Itu komposisinya itu kita ada di laboratorium komposisinya, Pak. Komposisi di laboratorium. Ini kita cerita dulu komposisi di laboratorium dari ganja yang dari Mandailing Natal itu seperti apa, Pak? Yang jelas tingkat halunisasi zat yang terkandung situ lebih tinggi di sini, Pak. Lebih tinggi di sini. Tingkat halunisasi itu sehingga orang mudah ketergantungan, cenderung ketergantungan. Itu yang mungkin membuat pelaku pengisap ini merasa hilang permasalahan sejenak sejenak gitu ya. Dan itu merupakan apa ya, akan menjadikan ketagihan ketika dia punya masalah lagi, dan lama-lama ketergantungan gitu, Pak. Itu tadi. Nah, ini kan berapa persen itu, Pak, yang tercemar itu, yang terpapar itu, misalnya peredaran ganja katakanlah begitu di Mandailing Natal. Sebagai informasi bagi Bapak, Pak ya, itu kita sudah mengadakan tes urin ya di SLTA dan CLTP. Itu banyak anak-anak kita terindikasi sudah menggunakan narkotik jenis ganja. Mereka menggunakannya
diisap gitu Pak? Diisap. Merokok begitu lah. Dirokokin. Jadi mereka sudah kita rehab. Rehabilitasinya di sini juga. Rehab. Ada yang di sini dan ada yang di Lido Pak. Dikirim. Iya, dan ada yang di Batam. Tapi untuk tingkat anak-anak sekolah yang masih belum parah, kita tetap rehab di sini. Di rehab. Ya. Rehabilitasnya seperti apa di sini Pak? Ini ada metode macam-macam Pak. Ada di loka dan ada di rumah sakit. Di rumah sakit. Dan ada rawat jalan ya. Rawat jalan ya. Dan yang dilakukan di sini terus apa saja? Yang banyak kita rawat jalan sini Pak. Di rawat jalan. Rawat jalan. Mereka datang nggak tuh Pak, misalnya dengan kesadaran sendiri pingin direhabilitasi? Banyak yang dibawa orang tua. Banyak yang dibawa orang tua. Ya, dan kemudian yang kedua setelah kita temukan di sekolah-sekolah Pak. Dan itu memang secara menyeluruh Pak, yang dites urin itu rata-rata anak-anak. Sampling Pak. Sampling. Yang kira-kira gurunya curiga, kita ambil sampling. Karena kalau semua tentunya mungkin biaya tes urinnya besar ya kan ya biayanya gitu ya Pak. Tapi sudah bisa kita pastikan persentasenya dari sampling itu Pak. Dan itu lagi Pak, ini seringkali keluhan. Ini barangkali keluhan oleh masyarakat. Juga anak-anak itu sering juga mengkonsumsi lem cap kambing itu termasuk kategori. Iya. Jadi untuk lem cap kambing kita sudah pernah membuat surat kepada Bupati agar Bupati menyampaikan kepada Kepala Desa tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan lem cap kambing yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ya, karena ada zat yang terkandung di situ yang merusak susunan saraf. Tapi untuk sementara ketika digunakan untuk penggunaan bangunan itu tidak dilarang Pak. Tidak dilarang. Dan jenisnya pun secara regulasi belum diatur di Menkes. Tetapi dampaknya sudah kita lihat. Dan kita pun sudah pernah menemukan suatu kedai dulu Pak menjual lem cap kambing ini di kemasan plastik. Harganya 2.000. Nah itu kan kita sudah tegur itu. Nggak bisa ditindak. Untuk apa? Ya Pak. Ya kita kan belum melihat pada siapa dijualnya, tapi kita melihat barang itu ada untuk apa ya. Itu mungkin makanya kami dari dasar itulah kita buat surat imbauan Pak, supaya tidak mengemas dalam bentuk lain dan selektif dalam penjualannya ya. Dari sisi hukum itu Pak, boleh nggak yang begituan itu termasuk nggak tuh pelanggaran pidana misalnya karena dia ganti kemasannya kemudian dijual pada anak-anak gitu ya. Lem itu belum digolongkan dalam narkotik. Lem itu belum digolongkan belum digolongkan narkotik. Tapi yang digunakan lem adalah penyalahgunaan unsur lem yang terkandung situ yang bisa membuat orang halusinasi Pak. Itu yang belum diatur secara regulasi sehingga kita BNN kalau belum ada aturannya tentu belum bisa bertindak. Belum bisa secara tegas ya. Hanya imbauan. Oke Pak, tadi dari sampling itu juga sudah dikategorikan Madinah ini katakanlah begitu banyak yang peredaran narkoba, banyak yang mengkonsumsi narkoba itu semua. Menurut BNN itu kenapa bisa terjadi Pak? Akibat apa itu Pak? Saya kira banyak faktor Pak. Faktor paling dominan? Faktor yang paling dominan adalah pertemanan awal. Pertemanan kurang dianggap gaul. Kurang dianggap gaul kalau tidak mencoba. Nah itu tadi. Awalnya memang begitu. Banyak begitu Pak. Dia akan disisihkan ketika dia tidak mencoba itu Pak. Kemudian yang kedua, dia merasa hebat seperti orang-orang yang di luar Madinah ini, kota-kota besar. Kalau dia play gitu Pak. Ya, pengakuan. Pengakuannya bahwa ini memang sudah hebat ketika dia. Nah, pengakuannya sudah hebat karena kurang pengetahuan dia. Kurang pengetahuan. Yang ketiga, peran serta masyarakat atau keluarga yang paling dominan Pak. Termasuk misalnya broken home. Orang tua tidak terlalu open pada anak, ia mengakibatkan anak ini membuat suatu pelarian di mana dia bisa melampiaskan. Nah ini tadilah Pak yang paling dominan Pak. Itu paling dominan. Paling dominan. Berarti keluarga, keutuhan, keharmonisan keluarga inilah yang dibutuhkan untuk salah satu pencegahan terhadap. Betul sekali Pak. Itulah yang paling banyak penyebabnya Pak. Kalau udah begitu yang dilakukan BNN terhadap keluarga seperti itu apa yang sudah
Program apa saja gitu Pak? Ya. Jadi kita Pak bukan hanya anak yang kita rehab saja Pak, secara medis, tetapi keluarga juga kita rehab juga. Orang tuanya. Secara sosial. Kita sampaikan. Sehingga jangan nanti anak ini setelah selesai direhab, keluarganya nggak siap nampung sehingga berulang kembali. Jadi lingkungannya harus siap. Itu masuk keluarganya yang paling pertama. Jadi tidak hanya kita rehab si anak tadi, tapi orang tuanya juga. Memang harus menyeluruh. Terus menerus dilakukan gitu Pak. Ada kendala nggak terkait itu? Orang tua menerima nggak atau bagaimana gitu? Kendalanya untuk sementara saat ini belum ada. Cuman mereka kemarin-kemarin itu belum paham. Kalau direhab nanti anak akan ditangkap. Berarti pemikiran itu masih makanya kami terus berikan penyuluhan. Sebenarnya secara hukum kan kalau dia menyerahkan untuk direhabilitasi itu ditangkap nggak tuh? Enggak lah Pak. Dihukum nggak itu? Tidak. Ya? Meskipun dia pemakai kecanduan atau dia. Yang namanya pemakai pecandu itu wajib diobati Pak. Itu hukum memerintahkan. Ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sebutkan kewajiban negara untuk merehabilitasi bagi orang yang kecanduan. Iya. Pengisap pecandu adalah korban. Ya. Sini yang dihukum ini pengedar. Nah, itu sebenarnya maka dalam pasal 127 itu ketika dia memenuhi pasal 127 dia wajib dilakukan rehabilitasi. Iya. Pemahaman seperti itu sebenarnya sudah sering kali ya disampaikan pada sering sekali Pak tua. Ya, tapi mungkin ada yang orang tua yang belum mendapatkan informasi yang jelas. Maka dalam penyuluhan dan pemasangan banner spanduk itu kita sebutkan ketika Anda nyatakan anak Anda untuk direhab tidak ada konsekuensi hukum penjara gitu. Tidak ada konsekuensinya. Oke, baik Pak. Nah, tentunya masih banyak yang harus dikerjakan untuk meredam peredaran narkoba di Madinah Pak. Apa target Bapak dalam waktu dekat dan jangka panjang di BNN Mandailing Natal ini Pak? Siap Pak. Jadi saya kira memang target yang paling dekat, yang paling penting adalah bagaimana menyambangkan visi kepada masyarakat bahwa narkoba itu adalah musuh bersama. Kalau sudah kita katakan musuh bersama, kita bagaimana bersama-sama melakukan pencegahan terhadap peredaran dan penggunaan narkotik ini. Tapi kan kepedulian masyarakat juga sangat minim sekali sekarang. Misalnya nampak ada orang tua, ada anak-anak nongkrong, kemudian jelas di situ jelas di situ mereka mengkonsumsi katakanlah ganja begitu. Kalau ditegur misalnya takut, kemudian kalau disampaikan kepada polisi takut terlibat, terbawa-bawa jadi urusan begitu. Jadi saat sekarang ini Pak kita sudah membentuk relawan. Ya, relawan masing-masing di daerah ya, Pak. Relawan di daerah masing untuk memberikan penyuluhan penerangan bagaimana bahaya dampak narkotik ini. Ini sudah kita berikan tiap-tiap desa Pak. Itu masih berjalan sampai sekarang? Masih, dan minggu lalu baru kita berikan penyuluhan kepada penggiat narkoba ini, relawan Pak ya, sehingga mereka betul-betul aktif. Dan alhamdulillah selama 3 bulan ini berjalan lancar Pak. Iya. Kemudian semakin menurun Pak? Untuk saat ini tingkat pemakaian anak muda menurun, tapi tingkat bandar yang saya bilang tadi ini makin naik. Karena memang sulit mungkin Pak ekonomi akhirnya itu. Nah itu tadi Pak. Pengaruh COVID juga. COVID. Bayangkan Pak dalam waktu COVID 3 bulan ini kami sudah naik ke lokasi ganja di Tor City itu pertama 11 hektar, yang kedua 8 hektar. Itu. Jadi waktu-waktu luang di mana masyarakat tinggal di rumah, ini pengedar pelaku ini menggunakan memanfaatkan waktunya untuk keluar. Dan itu tempat lebih mudah mendatangkan uang ya Pak. Ya. Dan untungnya lebih banyak mungkin. Lebih banyak Pak, banyak. Karena berdasarkan pengembangan yang kami ambil kemarin, keterangan, itu 1 kilo itu di Jawa Timur sekitar 6 jutaan Pak. 6 juta 1 kilo. Ya. Kalau 290 itu kilo yang bisa dikalikan Pak. Itu kalian 6 juta. Ongkos dia aja, ongkos untuk dia bawa sekilo itu 1 juta Pak. Sekilo 1 juta. Ongkos untuk dia. Berarti dia akan dapat 293 kilo sekali bawa. 4 kali bawa jadi milioner ya Pak. Milioner ya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah bisa kita ini kan. Nah, jangka panjang terus yang dilakukan lagi nih Pak, apa targetnya nih? Jangka panjang yang dilakukan oleh apalah seorang ketua. Jangka panjang ini. Kita saat ini mempersiapkan desa bersinar Pak. Desa bersinar itu desa bebas dari narkoba.
Ya, itu rencana kita bulan 8 ini ya. Iya. Bulan 8 ini. Dimana? Di daerah Padang Laru dengan Uraba, Pak. Padang Laru itu daerah ini juga Pak ya. Memang daerah itu kita pilih Pak, karena itu termasuk daerah rawan. Kemudian di Uraba kenapa itu dipilih? Lintas dia. Tidak. Pertama lintas, yang kedua tingkat penyalahgunaan di sana tinggi ya. Ya. Di Uraba ya. Iya. Maka kita ambil lokasi-lokasi itu memang berdasarkan pemetaan awal. Ya, awal dengan harapan nanti setelah diadakan itu secara berkesinambungan bisa mengurangi dampak peredaran dan penggunaan. Apa yang diprogramkan dalam Desa Bersinar ini untuk menjadi desa itu bebas dari narkoba? Ya. Sebelum kita membuat secara formal pembuatan suatu daerah, sebutkan daerah bersih narkoba, kita sudah awal tadi membentuk relawan dan penggiat-penggiat yang sudah bergerak situ terlebih dahulu, Pak. Jadi saat ini penggiat relawan narkoba itu sudah jalan semua, Pak. Sudah jalan. Dan ketika kita lihat mereka sudah ada penurunan grafik, maka kita adakan membuat suatu acara pelantikan di sana sehingga mereka benar ada dampak daripada penggiat tadi, Pak. Oke, baik. Harapan Bapak sebagai Kepala BNN ini baik itu kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Ya. Apa nih harapannya? Harapan saya, Pak, khususnya di daerah Tor City lancar. Jadi saya harapkan kepada masyarakat semua, kita jangan hanya menyalahkan masyarakat yang di atas ya. Karena secara ekonomi saya melihat kehidupan mereka cukup miris. Berarti perlu sekali diganti gitu, Pak. Artinya pendapatan mereka. Iya, karena kemarin itu pas kami ke sana nanya harga karet, Pak, turun, Pak, katanya. Sehingga mereka butuh pendapatan yang lebih. Mestinya apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa mengganti? Saya kira secepatnya, Pak. Kalau kehidupan mereka miris gitu. Ya, saya kira secepatnya pemerintah ketika memang kalau pendapatan masyarakat hanya bersandar pada karet dan kita tahu harga akan turun. Mungkin kita dengan siap segera mungkin memberikan semacam bantuan pada mereka, insentif atau apa namanya, seperti BLT ini. Ya, seperti BLT sehingga masyarakat benar-benar terbantu dan tidak berpikir untuk tanam yang melanggar hukum. Ya, itu saya harapkan, Pak. Itu yang diharapkan. Kepada pemerintah sendiri, Pak, pemerintah daerah khususnya. Ya. Kepada pemerintah daerah saya harapkan memang yang paling saya harapkan secepatnya bagaimana menggulir yang seperti Bapak jelaskan tadi, bantuan-bantuan yang bisa menunjang kehidupan mereka di sana, Pak. Apalagi saya lihat pun malam pun Pak tidak ada punya penerangan, tempat kesehatan jauh. Akses jalan juga perlu berarti, Pak. Perlu, Pak. Perlu kalau sekali, Pak. Jalan bagus, mungkin orang juga keluar masuk itu bisa juga mengurangi peredaran ini gitu. Iya. Akses jalan termasuk. Jadi saya kira ini peran masyarakat dan pemerintah daerah sama-sama, Pak. Jadi nggak bisa masing-masing. Bagaimana secara komprehensif kita ini mendukung mereka sehingga mereka itu tidak menanam lagi ganja yang kita larang itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka hanya tanpa memberikan apa solusinya. Dan ini seringkali dibicarakan di tingkat. Saya sudah pernah bicarakan dalam rapat resmi. Sudah, Pak. Dengan pemerintah daerah, dengan pihak kepolisian juga, Forkopimda tadi. Forkopimda sudah, Pak. Baik, Pak, saya minta sepatah dua kata saja. Apa kepada masyarakat kita nih? Silakan, Pak. Ada kamera. Ya. Saya harapkan pada masyarakat bagaimana kita tuh berempati terhadap penyalahgunaan itu. Kita pertama sekali tidak menganggap mereka itu penyakit. Tidak menganggap mereka penyakit, ya. Kita. Bagaimana sama-sama kita ingin merubah dia, membuat dia sehat baik secara medis maupun secara sosial. Itu pertama, Pak. Kemudian bersama-sama bersinergi dengan semua lapisan masyarakat dan pemerintah memerangi peredaran narkotik ini. Karena kita tahu daerah kita begitu luas, aparat tidak cukup untuk mengantisipasi. Jadi tanpa kebersihan masyarakat, tentunya aparat nggak akan berhasil, Pak. Itu, Pak. Mari kita sama-sama sampaikan, Pak. Stop narkoba. Kayak gimana, Pak? Stop narkoba.
Baik, terima kasih atas kesediaan waktu Pak di tengah kesibukan Anda sebagai Kepala BNN untuk meredam dan juga bagaimana caranya supaya Mandailing Natal dapat meminimalisir peredaran narkoba, penggunaan narkoba, khususnya ganja di sini. Sahabat Istata FM mempertaruhkan nyawa untuk melindungi generasi berikutnya dari kontaminasi narkotika. Tanggung jawab itu kini diemban oleh Pak Ramlan sendiri sebagai Kepala BNN di Mandailing Natal. Upaya-upaya telah dilakukan baik melalui imbauan maupun tindakan langsung, namun ini semua tidak akan tercapai dan mendapatkan hasil yang maksimal tanpa dukungan masyarakat. Demikian kali ini Ruang Paslah menghadirkan narasumber kita yaitu Bapak AKBP Ramlan sebagai Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal. Kita akan jumpa kembali pada Ruang Paslah berikutnya dengan tema dan narasumber yang lain. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 102.6